Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, sahabat jiwa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, malam ini secara live, acara Renungan Jiwa bisa menyapa kita kembali, bertepatan dengan Hari Anak Dunia. Temanya luar biasa. Topik kita kali ini adalah anak adalah anugerah terbaik dalam hidup kita. Anak adalah anugerah, pemberian dari Allah kepada kita yang kalau kita sebagai manusia hanya berusaha dengan kemampuan saja, belum tentu kita mendapatkannya. Katanya kalau mau punya anak menikah, tidak semua orang menikah punya anak, betul? Tidak. Ada banyak orang yang sudah sekian tahun menikah tapi belum Allah takdirkan. Padahal secara medis, secara sains, sehat-sehat saja. Suami sehat, istrinya pun sehat. Tapi tetap belum Allah berikan karunia, anugerah seorang anak. Anak adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Sampai-sampai di dalam sebuah ayat, tepatnya surat Al-Furqan, ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami azwaj, umumnya istri, tapi secara umum lagi pasangan, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan, qurrata a'yun, yang bisa menjadi penyejuk hati. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa, beriman. Lihat urutannya, anugerahkan kepada kami pasangan. Setelah pasangan, anak, keturunan. Setelah itu barulah kita mampu memimpin diri, keluarga dan orang banyak meniti jalan yang lurus dan benar. Itu kehidupan. Di dalam teori modern terbukti seorang pemimpin hebat di masyarakat itu berasal dari seorang suami dan bapak yang sukses di rumah. Seorang suami yang sukses, dia akan menjadi pasangan pendamping yang baik untuk istrinya. Kita kalau mau baca secara agama dan ilmu dunia apapun, seorang istri, ini terkhusus yang di studio ini, kebanyakan ibu-ibu dan para istri, sulit punya anak baik kalau suami tidak berlaku baik, betul? Semangat punya anak itu kalau suaminya baik kan? Bayangkan punya anak satu, suami tidak mau bantuin. Popok urus sendiri, masak urus sendiri, dapur urus sendiri. Anak nangis urus sendiri, suami main game, kerja. Apakah kemudian seorang istri mau punya anak lagi? Tentu. Satu cukup. Seorang suami yang memperlakukan istri dengan baik, membantu mengurus anak, membantu membuka popok anak, memasang popok anak, membersihkan kotoran anak, memberi makan anak. Bukan hanya bekerja cari nafkah, istri semangat pengen punya anak lagi. Apalagi kalau suaminya ganteng, kaya, setia, mantap. Pengen punya anak terus. Jadi
Di dalam Al-Quran pun sudah Allah terangkan, kalau seorang laki-laki berhasil menjadi suami yang baik untuk istrinya, kemudian dengan itu mereka mempunyai anak keturunan yang baik, berhasillah mereka di masyarakat menjadi pemimpin untuk kebaikan dan kebenaran, manfaat bagi agama, manfaat bagi bangsa. Maka di dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, terselip sebuah kalimat. Apa kata Nabi? Nanti kalau kita sudah meninggal, kita meninggal dunia, hanya ada 3 amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah di dalam kubur. 1, ilmu jariah, ilmu yang bermanfaat. Belum tentu kita ngajarin ilmu yang bermanfaat. Bisa saja kita ngajarin ilmu riya. Bisa saja ilmu kita tidak bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Bisa jadi sedekah kita bersumber dari yang kurang halal, atau kita sedekahkan ke tempat yang kurang membutuhkan, dan banyak lagi masalahnya. Belum lagi kadang-kadang sedekah kita tidak ikhlas. Tapi anak, jarang sekali orang tidak ikhlas punya anak. Kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ada amalan lain yang akan tetap mengalir pahalanya walaupun kita sudah masuk kubur. Apa? Doa anak yang soleh. Dalam riwayat yang lain, anak soleh yang masih hidup walaupun tak mendoakan, tetap sampai pahalanya. Anak adalah anugerah terindah hidup di dunia, bahkan kita nanti masuk kubur dan nanti mampu memberikan kita syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, di studio maupun yang menyaksikan di layar kaca dimanapun Anda berada, Allah berikan kepada kita anugerah terindah, anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah sahabat jiwa, kita kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Malam hari ini kita akan kembali belajar, bermuhasabah, mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru-guru kita dan juga seorang tamu inspiratif. Guru kita yang nanti juga akan memberikan tauziahnya, berbagi ilmu kepada kita semua. Di antaranya tadi kita sudah dengarkan tauziah dari Ustadz Ransi Al-Indragiri, kemudian nanti juga akan ada tauziah yang disampaikan oleh Ustadz Ridho Febri. Malam hari ini tema yang diangkat oleh Renungan Jiwa tentunya sangat spesial, yakni anakku segalanya untukmu. Kita angkat tema tersebut bertepatan dengan Hari Anak Sedunia yang diperingati pada tanggal 20 November yang lalu. Tentunya sahabat jiwa, hal ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa pada saat kita memiliki anak, kita juga harus menghargainya, harus menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut, seperti hak mendapatkan kasih sayang, hak kesehatan, hak pendidikan, maupun persiapan-persiapan menuju masa depannya. Dan tentunya tamu inspiratif yang akan saya undang malam hari ini, beliau ini merupakan seorang aktris sahabat jiwa. Tak hanya seorang aktris tapi dia juga seorang perempuan hebat yang memiliki 2 orang anak dan sekarang juga berperan sebagai seorang ibu tunggal. Langsung saja saya panggilkan, ini dia Mbak Sesi Idris. Assalamualaikum Mbak Sesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh. Bagaimana kabarnya Mbak Sesi? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Sesi sudah bergabung, sudah hadir di Renungan Jiwa malam hari ini. Kita mau ngomongin soal anak nih ya Mbak. Nah mungkin sebelumnya boleh dikenalin dulu ke pemirsa. Mbak Sesi ini anaknya 2 betul ya Mbak? Betul, alhamdulillah 2 sepasang. Sepasang laki-laki dan perempuan. Okay. Yang satu namanya Kayana, yang kedua yang perempuan namanya Keisha. Masya Allah, cantik sekali namanya ya. Umurnya berapa tuh Mbak? Kayana itu umurnya 12, Keisha 9, mau 10 tahun depan. Masya Allah. Masya Allah nah, ya, Masya Allah. Semoga sehat selalu ya. Nah nanti kita akan berbincang lebih jauh ya sahabat jiwa. Kita akan menggali inspirasi juga dari seorang sosok Sesi Idris yang memiliki 2 orang buah hati. Betul ya Mbak ya. Dalam tema Renungan Jiwa malam ini, buah hatiku segalanya untukmu. Nah namun tentunya obrolan tersebut akan kami hadirkan sahabat jiwa usai jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.